Kali ini saya akan menjelaskan program client server. Pada video sebelumnya sudah diberi contoh dari program client server sederhana. Program client server kali ini dibuat menggunakan Visual atau GUI. Pada program ini ada 4 aplikasi Java yang dipakai, yaitu 2 dari client dan juga 2 dari sisi server. Pertama-tama kita akan membahas program ini dari sisi server. Aplikasi yang pertama adalah chat server dengan kelas chat server. Pada program ini kita akan memakai 2 buah array list yang diberi nama array koneksi dan juga list user dengan deklarasi global. Array list di sini digunakan sebagai fitur tambahan yang digunakan untuk menampung list soket yang digunakan serta nama user yang connect ke program. Pada main program kita menggunakan throw dan try catch untuk menangani error ataupun error handling. Dalam main program kita menginstansiasi kelas objek server socket yang diberi nama server dengan parameter yang berupa nomor port yaitu 444. Lalu dalam pengkondisian while, selama pengkondisian ini bernilai true, artinya apabila server menerima permintaan koneksi dari klien melalui soket 444, kita membuat objek soket yang diberi nama sock. Objek ini memanggil metode accept pada objek server socket diberi nama server. Koneksi ini akan ditampung oleh array list array koneksi. Dan juga system.out pada sintaks ini akan menampilkan pesan dan ditambah dengan IP address dan juga nama host. Lalu kita masuk ke fungsi add username untuk menambahkan nama user ke dalam list. Selanjutnya kita membuat objek chat dari kelas chat server return untuk mengembalikan nilai pada konstruktor. Objek socket menambahkan semua siapapun yang melakukan permintaan koneksi kepada server akan dimasukkan ke dalam array list. Lalu kita membuat thread baru yang diberi nama X, di mana thread ini menjalankan objek chat dengan sintak x.start. Itu yang dieksekusi dalam main program. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dieksekusi dalam fungsi add username. Pada input stream kita akan meminta input username yang diberikan oleh klien. Lalu inputan tadi akan ditampung oleh array list atau list user. Selanjutnya kita akan mengeksekusi sebuah looping sebanyak ukuran dari array list, di mana di dalamnya kita akan membuat objek socket baru yang diberi nama temp socket. Lalu kita membuat objek out dari kelas objek print return untuk diberi output ke dalam array list atau username. Method out.println digunakan untuk memastikan agar data yang dikirim benar-benar dikirim ke tujuannya. Username dikirim ke array list username. Selanjutnya, aplikasi kedua dari program ini adalah client server return. Pada aplikasi ini kita deklarasikan socket, scanner input, print writer out, dan variabel message secara global. Lalu kita buat konstruktor client server return dengan parameter socket x, di mana nilai atau isi dari parameter x ini akan sama dengan socket sock. Selanjutnya ada fungsi cek koneksi dan fungsi run. Pada kelas client server return
kita mengimplementasikan interface runnable. Ingat, jika kita mengimplementasikan kelas dengan runnable interface, maka otomatis kelas tersebut akan memanggil metode run. Pada aplikasi client server, kita membuat threadX yang memanggil konstruktor dari kelas client server return, karena kelas tersebut mengimplementasikan kelas interface runnable. Maka saat thread di start akan langsung mengeksekusi metode run. Pada metode run, kita membuat objek dari scanner dan printWriter dengan parameter masing-masing input stream dan output stream. Lalu ada pengkondisian while di sini. Ketika kondisi di sini terpenuhi, maka sintaks dalamnya akan dieksekusi. Lalu ada metode cek koneksi. Di dalam metode cek koneksi ada pengkondisian. Jika soket tidak terkoneksi, maka program akan mengecek ke dalam array list. Apabila data di dalam list array tersebut bernilai sama dengan nilai soket, maka akan dihapus. Namun, jika nilai dalam list array tersebut tidak sama dengan soket, maka akan dimasukkan ke dalam objek penampung sementara temp atau temporary sock atau temp sock. Objek tersebut akan menampilkan pesan bahwa nilai tersebut dikoneksikan atau tidak terkoneksi. Tapi jika kondisi if awal tadi tidak terpenuhi, maka proses tadi akan dilewati, kembali ke metode run. Selanjutnya, pengkondisian jika bukan input harus next, maka proses akan diulang. Namun jika tidak terpenuhi, maka proses akan dilanjutkan. Atau jika inputan kosong akan diulang. Lalu inputan dari user akan disimpan dalam variabel string message. Selanjutnya, inputan tersebut akan ditampilkan. Lalu pesan tersebut akan diterima oleh objek TempSock dan ditampilkan. Pada dasarnya, semua array yang terkoneksi di chatroom akan menerima pesan tersebut. Selanjutnya, terakhir finally, ini akan menutup soket. Baiklah, setelah selesai mengcoding dari sisi server, selanjutnya akan saya jelaskan codingan dari sisi klien. Aplikasi dari sisi klien ada dua sisi, yaitu chat klien untuk konsol dan chat klien GUI untuk tampilannya. Pertama, kita akan membahas chat klien GUI. Untuk membuat program dengan GUI, kita harus mengimport paket Japak Swing. Dalam deklarasi global, kita inisialisasikan objek chat klien dari konstruktor chat klien. Itu string username yang berisi anonymous. Untuk GUI juga kita deklarasikan global, diantaranya frame, button, label, list, dan lain-lain. Text field dan scroll pane untuk main window. Untuk login window, nanti pada saat klik connect. Pada main program terdapat metode build main window dan initialize. Pada metode build main window, kita mengatur judul
dari program kita yang diambil dari username yang dideklarasikan secara global. Lalu kita juga mengeset ukuran dari main window, koordinat posisi saat program di run, serta kondisi apakah window tersebut dapat kita ubah ukurannya pada saat dijalankan atau tidak. Lalu program akan mengeksekusi metode configure main window. Dalam configure main window, kita mengatur semua komponen dari GUI program, misalnya button, label, scroll pane, text area, serta list. Metode get content pane digunakan untuk menggantikan objek metode yang ditambahkan. Scroll pane di sini dipakai untuk mengaktifkan scroll di main window saat program di running. Metode scroll apa tadi? Diulangi. Scroll pane di sini dipakai untuk mengaktifkan scroll di main window. Ini dipakai untuk mengaktifkan scroll di main window pada saat program di running. Metode viewport view digunakan untuk mengetahui di mana scroll pane dipasang. JList online. Selanjutnya kita ke metode initialize. Dalam metode ini terdapat button yang bernilai false, yaitu button send, dan button disconnect yang juga bernilai false. Lalu ada button connect yang bernilai true. Artinya pada saat program dijalankan maka button send dan disconnect tidak bisa diklik atau tidak aktif, dan hanya button connect saja yang aktif. Selanjutnya metode main window action. Selanjutnya metode main window action. Metode ini berisikan aksi yang dijalankan oleh button ketika diklik. Pada button send, ketika diklik akan menjalankan atau memanggil method action be send. Pada method action be send, jika pada text field berisi pesan, maka objek chat klien akan memanggil method send lalu mengambil pesan yang berada di dalam text field. Syntax request fokus digunakan ketika pesan dikirim menggunakan button send, maka text field memfokuskan kepada button send saja, tidak bisa mengklik button lain. Pada method action be disconnect, ketika tombol disconnect diklik, maka objek chat client akan memanggil method disconnect. Pada method action be help dan action be about menampilkan pesan sesuai selera di dalam sintaks JOption pane. Pada method action be send, jika pada text field berisi pesan, maka objek chat client akan memanggil method send lalu mengambil pesan yang berada dalam text field. Syntax request fokus digunakan ketika pesan dikirim menggunakan button send, maka text field memfokuskan kepada button send saja.
tidak bisa mengklik button lain. Pada metode action be_disconnect, ketika tombol disconnect diklik, maka objek chat client akan memanggil metode disconnect. Pada metode action be_help dan action be_about menampilkan pesan sesuai selera di dalam sintaks JOptionPen. Santai. Setelah kita membuat GUI dari program client server ini, selanjutnya akan dibahas sisi klien yang berupa konsol. Pertama, deklarasi global dari socket sock, scanner input, scanner send, print writer out. Lalu kita membuat konstruktor cheat client dengan parameter socket x, di mana nilai atau isi dari variabel x ini akan sama dengan sock, di mana sudah diinstansiasi pada chat client GUI, chat net chat client. Pada kelas chat client mengimplementasikan interface runnable. Jika kita mengimplementasikan kelas dengan interface runnable, maka kelas tersebut secara otomatis akan memanggil metode run. Di aplikasi chat client GUI, kita membuat thread X yang memanggil konstruktor dari kelas chat client, karena kelas tersebut mengimplementasikan implementasi runnable. Maka saat thread di start akan langsung mengeksekusi metode run. Pada saat metode run, kita membuat objek dari scanner dengan parameter getInputStream. Lalu kita juga membuat objek dari printWriter dengan parameter getOutputStream. Lalu memanggil metode checkStream. Setelah selesai, soket akan ditutup. Di metode checkStream, selama kondisi terpenuhi, akan memanggil metode receive. Pada metode receive, jika inputan tidak kosong, maka akan diproses. Inputan dari user akan disimpan dengan variabel message. Lalu, jika dalam pesan ada atau memuat sintaks yang pagar, tanda tanya, ataupun dan lain-lain, maka substring message akan ditampung dalam tem 1. Dalam tem, tanda buka kurung siku akan digantikan dengan tanda kutip 2 kosong, dan juga tanda kurung siku tutup kurung. Lalu string buka kurung tutup kurung siku hitung user akan memuat isi dari tem 1 yang akan dipisahkan dengan koma. Lalu akan dimasukkan list user. Namun jika inputan tidak memuat string, pagar, tanda tanya, tanda seru, maka pesan akan ditampilkan pada text area dan di enter 1 kali. Method send, metode yang dipanggil oleh objek client save client di dalam method action be_save pada aplikasi chat client GUI. Pada metode ini akan mengirimkan berupa nama user dan pesannya, plus memastikan nama user dan pesannya benar-benar dikirim. Sintaks tf cell text memastikan agar text field kembali kosong. Method disconnect membuat metode yang dipanggil oleh objek chat client di dalam method action be_disconnect pada aplikasi chat client GUI. Pada metode ini akan ditampilkan pesan bahwa user telah disconnect dan soket akan ditutup. Setelah kita melaksanakan membuat coding dari Java mengenai client dan server yang tadi, selanjutnya kita cek apakah programnya berjalan dengan baik atau tidak. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mengaktifkan
server dari Java dengan cara kita run file. Di sini tadi adanya mengatakan bahwa dia itu menunggu adanya klien yang tersambung. Selanjutnya adalah klien memberikan sambungan ataupun mengontak pada server. Ketika dia sudah connect, yang artinya runnable tadi, ketika satu yang aktif yang lainnya tidak aktif lagi. Dan ini masih anonymous, kita belum mengetahui siapa yang ada di dalam sini. Ketika kita akan mengkonekkannya, kita disuruh masukkan username. Kita masukkan username kita. Misalnya saya memasukkan Togi. Ya, sekarang adalah yang chatting adalah Togi. Selanjutnya adalah kita mengambil siapa yang online selanjutnya. Sama seperti yang pertama tadi, kita coba kita isi, kita konekkan dengan Bobo. Oke, ketika yang online ada 2 orang, kita coba untuk mengirimkan pesan. Ini Togi mengirimkan pesan kepada Bobo. Hai Bobo, setelah dikirim maka pesan tersebut akan sampai juga kepada Bobo. Dan selanjutnya Bobo akan memberikan balasan hai juga, kirim. Demikianlah nanti program ini berjalan ketika dijalankan. Untuk seterusnya percakapan akan bebas dilaksanakan.